Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel Vida Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Stop Berdalih Brian Tracy. Saat ini sudah sampai ke bab 20, dua bab terakhir ya teman-teman. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Disiplin diri dan persahabatan. Kutipan, semua yang Anda inginkan dalam kehidupan memiliki harga yang terkait dengannya. Ada harga yang harus dibayar jika Anda ingin menjadikan segala sesuatu lebih baik. Harga yang harus dibayar untuk membiarkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Harga untuk semuanya. Harry Brown. 85% penuh kebahagiaan Anda datang dari hubungan yang membahagiakan dengan orang lain. Sayangnya, 85% masalah dan ketidakbahagiaan Anda juga akan dikaitkan dengan orang lain. Bab 18 dan 19 menawarkan sejumlah gagasan tentang cara mendapatkan pernikahan yang lebih membahagiakan dan membesarkan anak-anak yang lebih bahagia. Namun, selain keluarga Anda, tentu saja persahabatan Anda juga penting bagi kebahagiaan Anda. Oleh karenanya, penting bagi Anda untuk sepenuhnya luar biasa dalam hubungan manusia. Untungnya, ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Anda bisa menjadi salah satu orang paling populer dalam lingkaran pekerjaan dan sosial Anda, semata dengan menerapkan perilaku rutin dipraktikkan orang populer lain. Perilaku yang rutin dipraktikkan orang populer lain. Aristoteles menulis bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ini artinya kita menjelaskan diri kita sendiri dalam lingkup hubungan kita dengan orang lain. Takdir kita ditentukan oleh interaksi kita dengan orang lain dan interaksi mereka dengan kita. Kita mempelajari siapa diri kita dan mengetahui tentang diri kita sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Inti kepribadian. Psikolog mengatakan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan adalah entah untuk membangun penghargaan diri atau melindunginya agar tidak dihancurkan orang lain. Masing-masing orang hipersensitif tentang rasa akan nilai serta arti penting dirinya sendiri. Penghargaan diri Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri? Seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri sangat ditentukan oleh citra diri Anda atau cara Anda melihat dan berpikir tentang diri sendiri. Citra diri Anda terbentuk atas 3 bagian, seperti 3 potong pie yang masing-masing bersentuhan dengan yang lain. Pertama, citra diri Anda dibentuk oleh cara Anda melihat diri Anda sendiri. Hal ini sangat memengaruhi cara Anda berjalan, berbicara, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Bagian kedua dari citra diri Anda adalah cara Anda berpikir bagaimana orang lain melihat Anda. Jika Anda berpikir orang lain menyukai, menghormati, dan memuja Anda akan melihat diri Anda sendiri dengan cara yang positif dan menikmati perasaan akan penghargaan diri dan arti penting diri yang lebih tinggi. 3. Bagian ketiga dari citra diri Anda adalah bagaimana orang benar-benar melihat dan memperlakukan Anda. Jika Anda berpikir Anda disukai dan populer dan seseorang memperlakukan Anda dengan cara yang kasar serta tidak hormat, hal itu bisa mengejutkan citra diri Anda dan menurunkan penghargaan diri Anda. Sebaliknya, jika Anda memandang diri Anda sebagai orang rata-rata dan orang yang Anda temui memperlakukan Anda seolah Anda adalah orang yang berharga dan penting, Anda dapat mengalami kejutan positif bagi citra diri Anda yang membuat Anda bahkan lebih menyukai serta menghargai diri Anda sendiri. Kunci menuju kebahagiaan.
Anda benar-benar bahagia hanya ketika merasa ketiga bagian dari citra diri Anda tersebut selaras. Anda bahagia hanya ketika merasa cara Anda memandang diri sendiri, cara Anda merasa orang lain memandang Anda, dan cara mereka benar-benar melihat Anda terlihat selaras dalam satu situasi tertentu. Dalam kehidupan, Anda membangun persahabatan dan hubungan dengan orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman dengan cara Anda memandang serta memikirkan diri Anda sendiri. Ketika bersama orang-orang yang memperlakukan Anda seolah Anda berharga dan penting, Anda pun menikmati penghargaan diri dalam level lebih tinggi. Anda lebih menyukai dan menghormati diri Anda sendiri. Anda merasa bahagia dengan kehadiran mereka. Sebagai contoh, di sekolah Anda selalu belajar dengan lebih baik dan mendapatkan nilai lebih tinggi ketika merasa guru menyukai Anda dan peduli dengan Anda. Di tempat kerja, barangkali motivator terbesar adalah sikap peduli bos terhadap karyawan. Setiap kali seorang karyawan merasa sang bos peduli dengannya sebagai seorang manusia dan bukan sekadar sebagai karyawan, ia pun merasa lebih berharga dan berkinerja lebih baik. Hukum upaya tidak langsung. Rahasia membangun dan mempertahankan persahabatan dan hubungan yang luar biasa sesungguhnya sederhana. Anda mempraktikkan hukum upaya tidak langsung dalam setiap interaksi dengan orang lain. Anda harus keluar dari diri serta pemikiran Anda sendiri untuk bisa memahami orang lain serta apa yang mungkin mereka pikirkan dan rasakan. Oleh karenanya, jika ingin mempunyai teman, Anda harus terlebih dulu menjadi teman. Jika ingin orang menyukai Anda harus terlebih dulu menyukai mereka. Jika ingin orang menghormati Anda harus terlebih dulu menghormati mereka. Jika ingin membuat orang lain terkesan, Anda harus terlebih dulu terkesan oleh mereka. Dengan cara ini, dengan melakukan pendekatan secara tidak langsung kepada orang, Anda memuaskan kebutuhan bawah sadar terdalam mereka. Tingkatkan penghargaan diri orang lain. Kebutuhan bawah sadar terbesar yang orang miliki adalah kebutuhan untuk merasa penting, karena Anda juga memiliki kebutuhan ini. Setiap kali mempraktikkan hukum upaya tidak langsung dan berfokus pada membuat orang lain merasa penting, Anda memperkuat citra diri mereka, meningkatkan penghargaan diri mereka, dan membuat mereka merasa senang dengan diri mereka sendiri, dan oleh karenanya tentang diri Anda. Setiap kali Anda mengatakan atau melakukan sesuatu untuk menaikkan penghargaan diri orang lain, Anda memicu satu efek bumerang yang membuat penghargaan diri Anda sendiri juga meningkat pada saat yang sama, serta dalam ukuran yang sama pula. Anda tidak pernah bisa mengatakan atau melakukan sesuatu untuk membuat orang lain merasa lebih baik tentang dirinya tanpa serta-merta merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Diperlukan disiplin diri dan kendali diri sangat besar bagi Anda untuk melampaui diri Anda sendiri. Bukannya berusaha membuat orang lain menyukai Anda dan terkesan dengan Anda, terlebih dulu berfokuslah untuk menyukai mereka dan terkesan dengan mereka. 7 cara membuat orang merasa penting. Kunci untuk memiliki hubungan luar biasa dengan orang lain sebenarnya cukup sederhana. Buat mereka merasa penting, hingga derajat Anda bisa membuat orang lain merasa penting, mulai dari anggota keluarga Anda, dan selanjutnya meluas kepada teman dan rekan kerja Anda. Anda akan menjadi salah satu orang terpopuler di dunia Anda. Ada 7 cara untuk membuat orang lain merasa penting. Semua ini adalah latihan sederhana yang bisa Anda pelajari melalui pengulangan.
1. Terima orang apa adanya. Salah satu hasrat terdalam pada sifat alami manusia adalah diterima oleh orang lain tanpa adanya penghakiman, evaluasi, atau kritikan. Psikolog menyebut perilaku ini sebagai penghormatan positif tanpa syarat. Ini adalah saat Anda menerima orang secara utuh tanpa ada pembatasan, sebagaimana adanya dirinya. Karena kebanyakan orang suka menghakimi dan mengkritik, penerimaan tanpa syarat oleh orang lain akan meningkatkan penghargaan diri seseorang, memperkuat citra dirinya, juga membuat orang itu merasa lebih senang dengan dirinya sendiri. Dalam film Bridget Jones' Diary, keseluruhan fokus ada pada penemuan Bridget bahwa ia telah mendapatkan seorang pria yang menyukaiku apa adanya. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan untuk terjadi. Semua temannya takjub seseorang bisa memiliki suatu hubungan yang didasarkan pada penerimaan tanpa syarat oleh orang lain. Ketika Anda melihat orang lain dan memberikan senyuman tulus, mereka akan merasa lebih senang dengan diri mereka sendiri. Penghargaan diri mereka pun membubung. Mereka merasa lebih berharga dan penting. Jika Anda berhenti memikirkan diri sendiri serta kesan yang Anda berusaha ciptakan terhadap orang lain dan sebaliknya mulai berpikir tentang orang lain serta kesan yang tengah mereka ciptakan terhadap Anda bisa rileks, ambil nafas dalam-dalam, tersenyumlah kepada orang ketika Anda bertemu mereka dan sapa mereka baik di rumah maupun di kantor. Itu salah satu perilaku yang membangun hubungan serta penghargaan diri paling kuat yang bisa Anda lakukan. Senyuman kepada orang membuat mereka merasa penting dan berharga. 2. Tunjukkan penghargaan Anda terhadap orang lain. Setiap kali Anda menghargai orang lain atas apapun yang orang itu lakukan atau katakan, Anda meningkatkan penghargaan dirinya dan menjadikannya merasa lebih penting. Ekspresi penghargaan dari anggukan kecil dan senyuman hingga melalui kartu, surat, dan hadiah menaikkan penghargaan diri orang dan menjadikan mereka lebih menyukai diri mereka sendiri. Akibatnya, karena hukum upaya tidak langsung, mereka pun akan semakin menyukai Anda. Cara paling sederhana untuk mengekspresikan penghargaan adalah dengan mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih dihargai dengan sangat mendalam dalam bahasa apa saja, di mana saja di dunia ini. Saya sudah pergi ke 90 negara dan hal pertama yang saya lakukan adalah mempelajari kata setempat untuk tolong dan terima kasih. Setiap kali Anda menggunakan kata-kata itu, orang menjadi ceria, tersenyum, dan merasa senang dengan kehadiran Anda. Setiap kali Anda mengucapkan terima kasih, hal itu hampir memiliki efek magis terhadap orang lain. Ucapan itu menjadikan orang merasa penting dan jauh lebih senang berada di dekat Anda, serta membantu Anda dengan apapun yang Anda perlukan. 3. Bersikaplah menyenangkan. Orang yang paling diterima dalam segala situasi adalah mereka yang secara umum menyenangkan dan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang menyebalkan yang mempertanyakan, mengeluh, dan ngeyel jarang diterima dimanapun. Ketika Anda mengangguk, tersenyum, dan sepakat dengan orang lain ketika orang itu berbicara atau mengekspresikan suatu pendapat, Anda membuat orang itu merasa cerdas, dihormati, berharga, dan penting. Jika Anda menunjukkan sikap setuju dengan orang lain, meskipun ia mengatakan sesuatu yang Anda tidak sepenuhnya sepakati, Anda membuat orang itu merasa senang dengan kehadiran Anda.
Dalam pekerjaan saya sebagai pembicara profesional, setiap tahun saya bertemu ribuan orang. Mereka datang kepada saya dan kerap mengekspresikan pendapat tentang suatu topik yang kerap kali saya tahu banyak mengenainya, dan mereka jelas-jelas tidak demikian. Kadang mereka mengatakan hal-hal konyol yang tidak benar dan tidak masuk akal. Meskipun begitu, dalam setiap kasus saya tersenyum, mengangguk dan bertanya kepada mereka, serta mendengarkan mereka mengekspresikan gagasan atau pendapat. Mereka pun terus berbicara, merasa melakukan pembicaraan yang hebat dengan sang pembicara, dan mungkin saya sependapat dengan mereka. Hal itu tidak membuat saya kehilangan apa-apa dan membuat mereka senang. Hal itu menjadikan mereka merasa penting. 4. Tunjukkan kekaguman Anda. Orang biasanya memiliki emosi pribadi dalam kepemilikan, sikap, dan pencapaian mereka. Jika Anda mengagumi sesuatu milik orang lain, hal itu akan menjadikannya senang tentang dirinya sendiri. Seperti yang Abraham Lincoln katakan, semua orang menyukai pujian. Ekspresikan kekaguman Anda terhadap penampilan seseorang dan sesuatu yang spesifik pada pakaian atau gaun yang dikenakannya. Kaum pria terutama merasa tersanjung jika Anda mengatakan sesuatu yang menyenangkan tentang dasi atau sepatu mereka. Kaum perempuan senang dipuji soal rambut atau hal lain dalam penampilan mereka. Orang menghabiskan banyak waktu dan untuk berdandan sebelum keluar. Anda bisa juga memuji sikap atau karakteristik seseorang dengan mengatakan sesuatu seperti, Anda benar-benar tahan banting. Orang menggunakan seluruh kehidupan mereka untuk mengembangkan sikap dan kualitas, terutama kualitas positif. Dan mereka merasa tersanjung jika Anda memperhatikan dan memuji mereka atas kualitas itu. Puji prestasi seseorang. Katakan kepada orang betapa Anda mengagumi rumah atau kantor mereka atau bisnis yang sudah mereka bangun atau posisi yang sudah mereka capai dalam bisnis tersebut. Perhatikan orang lain. Barangkali cara paling sederhana. 5. Perhatikan orang lain. Barangkali cara paling berdaya untuk menaikkan penghargaan diri seseorang adalah dengan mendengarkannya penuh perhatian ketika ia bicara. Dalam buku saya The Power of Charm, saya dan rekan penulis saya, Ron Arden, menjelaskan bagaimana tindakan mendengarkan ketika seseorang berbicara tentang topik apapun dengan penuh fokus dianggap sebagai perilaku yang memikat. Kunci bagi tindakan mendengarkan yang hebat adalah mengajukan pertanyaan dan memperhatikan setiap kata jawabannya. Jika orang itu melambat atau sampai pada akhir pernyataannya, ajukan pertanyaan lain. Condongkan badan ke depan dengan penuh perhatian. Dengarkan tanpa menginterupsi. Dengarkan seolah apa yang orang itu katakan adalah hal paling cerdas dan paling menarik yang pernah Anda dengar. Ketika orang didengarkan dengan penuh perhatian, otak mereka melepaskan endorfin. Akibatnya, mereka merasa senang tentang diri mereka sendiri. Penghargaan diri mereka meningkat. Lebih hebatnya, mereka mengasosiasikan perasaan senang ini dengan kehadiran Anda. Dari sini, orang akan lebih menyukai Anda dan menganggap Anda sebagai orang yang lebih menarik serta lebih cerdas. 6. Jangan pernah mengkritik, mencela, atau mengeluh tentang apapun, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang merendahkan penghargaan diri seseorang dan menjadikannya merasa kurang penting atau berharga. Jangan mau bergosip atau membahas orang lain secara negatif. Jangan pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang yang tidak akan Anda katakan di depan mukanya. Kekuatan paling berbahaya dalam semua hubungan manusia adalah kritikan yang menghancurkan. Hal itu merendahkan penghargaan diri seseorang.
menjadikannya marah dan defensif, juga membuatnya tidak menyukai sumbernya. Jadi, jangan pernah mengeluh tentang orang atau situasi yang Anda tidak sukai. Kata paling umum untuk menggambarkan orang yang paling populer dalam setiap bidang adalah kata menyenangkan. Ketika Anda memikirkan suatu bisnis yang Anda ingin dekati atau restoran yang Anda ingin kunjungi, Anda selalu menganggap orang-orang di sana menyenangkan. Setiap kali Anda merekomendasikan atau merujuk seseorang kepada orang lain, Anda selalu menyebutkan bahwa ia orang menyenangkan. Dalam bisnis dan penjualan, orang menyenangkan selalu menjadi yang paling berhasil. Orang senang membeli dari mereka, membeli lagi dan merekomendasikan mereka kepada teman-teman mereka. Orang senang bertemu orang menyenangkan dan mereka menunggu-nunggu bertemu mereka lagi. Ketika ditanya apa maksud mereka dengan kata menyenangkan, orang mengatakan itu riang. Semakin positif Anda, cenderung semakin riang pula Anda. Semakin riang Anda, semakin menyenangkan pula kepribadian yang Anda punya. Semakin menyenangkan kepribadian yang Anda punya, semakin banyak orang yang menanti-nanti untuk bertemu Anda dan berada di dekat Anda. 7. Bersikaplah sopan, peduli, dan penuh perhatian terhadap setiap orang yang Anda temui. Pikirkan hal ini sebagai 3C dan praktikkan dengan setiap orang yang Anda temui. Jika Anda memperlakukan seseorang dengan sopan, courtesy, dan rasa hormat, orang itu akan merasa lebih berharga dan penting. Sebagai hasil, membuat orang merasa berharga dan penting, sebagai balasannya, orang itu juga akan menghargai dan menghormati Anda. Jika Anda menunjukkan kepedulian, concern, tentang segala sesuatu yang tengah terjadi dalam kehidupan seseorang, orang itu menjadi hangat kepada Anda dan lebih menyukai Anda. Jika seseorang mengalami situasi sulit dan Anda mengekspresikan kepedulian itu atau kasih sayang Anda menyentuh hatinya. Anda berhubungan dengan emosinya. Melalui ini, Anda menjadikan diri Anda orang yang lebih disukai. Penuhnya perhatian, consideration adalah C yang ketiga. Jika Anda mempraktikkan tindakan penuh perhatian, Anda mendisiplinkan diri untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang membuat orang merasa lebih berharga dan penting. Pedulilah dengan orang lain. Jika Anda bertemu orang untuk pertama kalinya atau setelah sementara waktu, tanyakan bagaimana kabarnya dan kemudian dengarkan baik-baik jawabannya. Orang akan sering berbagi kekhawatiran atau masalah kehidupan dengan Anda. Ketika mereka melakukannya, tunjukkan kepedulian dan kepekaan. Perlakukan masalah atau kesulitan tersebut seolah luar biasa penting bagi Anda. Yang mengagumkan jika Anda bersikap seolah benar-benar tertarik atau peduli dengan satu masalah atau situasi dalam kehidupan orang lain, Anda pun dengan cepat mulai sungguh-sungguh terpengaruh secara emosional oleh orang itu. Aturan untuk membangun persahabatan seumur hidup dan hubungan yang luar biasa sebenarnya sederhana. Putuskan mulai sekarang. Ketika orang berpisah dari Anda, perasaan mereka jauh lebih baik daripada ketika baru bertemu Anda. Praktikan semua gagasan di atas untuk membuat orang merasa penting. Cari cara untuk meningkatkan penghargaan diri orang dan menguatkan citra diri mereka. Buat mereka merasa bernilai dan berharga. Selanjutnya, semua yang Anda lakukan atau katakan untuk membuat orang lain merasa penting juga akan membuat Anda merasa penting. Latihan tindakan. Buat daftar sahabat-sahabat terpenting Anda di tempat kerja dalam kehidupan pribadi.
Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri? 2. Identifikasi hal pertama yang Anda bisa lakukan dalam setiap pertemuan atau perjumpaan untuk membuat orang merasa penting. 3. Putuskan untuk menjadikan setiap orang merasa lebih bernilai dan berharga karena berbicara dengan Anda. 4. Praktikan tindakan tidak menghakimi dalam semua hubungan Anda. Selalu asumsikan niat terbaik pihak lain. 5. Bayangkan masing-masing orang yang Anda temui hanya memiliki waktu yang pendek untuk hidup dan Anda adalah satu-satunya orang yang tahu. 6. Temukan sesuatu pada diri tiap-tiap orang yang membuat Anda terkesan, lalu katakan kepada orang itu betapa terkesan Anda. 7. Bayangkan ada kamera dan mikrofon tersembunyi yang merekam setiap interaksi Anda dengan orang lain. Bagaimana Anda akan mengubah sikap? Oke teman-teman, sampai di sini untuk bab 20-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab yang terakhir, bab 21. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.